Shalom Bapak Ibu semua. Senang berjumpa bersama Bapak Ibu di tempat ini. Di malam hari ini saya akan membagikan suatu kebenaran, suatu firman Tuhan yang berjudul kebenaran yang sejati. Mari sama-sama kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16 hingga yang ke-17. Sekali lagi 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga yang ke-17. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Segala tulisan yang diamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di dalam pasal ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kebenaran sejati itu. Kita sekarang hidup di dalam dunia yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Banyak orang percaya zaman sekarang memposisikan Alkitab itu nomor 2 dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka lebih mementingkan harta, jabatan mereka, bahkan pekerjaan. Dan ironisnya Alkitab itu tidak mendapat tempat dalam kehidupan orang percaya zaman sekarang. Maka saya harus mengajak kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu harus memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan itu. Pemahaman akan kebenaran yang sejati itu. Seperti apa sih kebenaran yang sejati itu? Kebenaran sejati itu yang pertama ada di ayat 16. Yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang pertama itu diilhamkan. Kata ilhamkan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa asli Yunani itu yaitu ditiup Allah, dihembuskan Allah oleh nafasnya. Maka Bapak Ibu harus tahu betul bahwa Alkitab ini bukan jatuh dari surga, bukan dibuat oleh orang-orang, tapi Alkitab ini betul-betul diilhamkan Allah, diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk menjadi pegangan kita, bagi kita semua sebagai orang percaya bahwa Alkitab ini yang betul-betul menjadi dasar iman kekristenan setiap orang. Karena firman ini diberikan Allah kepada kita untuk mendidik kita, memperbaiki hidup kita, dan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Maka mari Bapak Ibu harus memiliki pemahaman yang betul bahwa firman Tuhan itu adalah yang diilhamkan Allah. Banyak hamba Tuhan menjadi murtad dalam hidup mereka karena mereka coba menyelidiki Alkitab itu terlalu dalam. Mereka coba mencari tahu, bahkan mereka coba menyamai Allah itu. Bahkan di kitab Daniel, Tuhan berkata kepada Daniel, sembunyikan kitab itu dan meteraikan sampai pada akhir zaman. Karena pada akhir zaman nanti akan timbul banyak orang akan coba menyelidiki kebenaran dari firman Tuhan ini. Apakah firman Tuhan ini benar-benar berasal dari Tuhan atau ditulis karena kehendak manusia saja. Yang kedua, firman Tuhan itu konsisten. Firman Tuhan ini ditulis lebih 2000 tahun yang lalu dan sekitar 40 penulis yang menulis Alkitab ini dari latar belakang yang berbeda dan dari zaman yang berbeda pula. Jadi penulis Alkitab ini mereka konsisten menuliskan suatu hal yang sama. Dari penulis kitab Kejadian hingga penulis kitab terakhir Wahyu, mereka konsisten. Kenapa mereka konsisten? Karena mereka dipimpin Roh Kudus.
Mereka hidup di zaman yang berbeda dan dengan latar belakang yang berbeda. Maka kalau dulu Alkitab itu konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan menulisnya, maka sekarang Alkitab itu konsisten dengan mendidik kita, mengajar kita untuk terus bertumbuh bersama Tuhan. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu hanya konsisten mengajar kita bagaimana hidup dalam kehendak Allah dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan itu dalam hidup kita digenapi. Maka firman Tuhan bukanlah firman yang asal jadi, tapi firman itu benar-benar konsisten mendidik kita, mengajar kita dalam kebenaran, sehingga setiap kita betul-betul hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu baca Alkitab ini secara keseluruhan, Alkitab hanya mengatakan satu juru selamat. Dari dulu sampai sekarang Alkitab terus konsisten dengan ajarannya, yaitu bagaimana kita sebagai manusia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan itu hidup. Kenapa saya katakan firman Tuhan hidup? Karena ketika Bapak Ibu membuka firman Tuhan, di dalamnya terdapat kehidupan. Kehidupan satu tokoh yang diceritakan dari awal penciptaan sampai pada nanti kesudahan zaman. Di dalam kitab ini kita dapat terhidup karena setiap orang yang membaca firman Tuhan bisa bertobat, bisa menerima Tuhan, dan bahkan bisa hidup mereka dipulihkan Tuhan sesuai dengan kebenaran. Maka firman Tuhan itu bukan hanyalah firman atau bukan sebagai buku biasa, tapi benar-benar sebagai buku pegangan untuk orang Kristen, bahwa dalam Alkitab itu terdapat kehidupan. Maka ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu hidupnya dipulihkan Tuhan, dijamin di dalam Tuhan, maka semuanya akan beres. Karena Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa firman itu harus benar kita pahami dan kita benar kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka kesimpulan khotbah saya, firman itu kebenaran yang mutlak, dan kalau kita tidak mengenal firman itu secara benar, maka kita akan gagal menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan itu benar-benar kebenaran yang berasal daripada Allah. Terima kasih.